Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal selaku dosen pengampu pada mata kuliah struktur jembatan yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan terhadap soalan yang diberikan pada minggu lalu. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Gini David dengan NIM 4204 19 12 41 dari program studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soalan tersebut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan struktur jembatan. Kedua, sebutkan tipe-tipe jembatan. Ketiga, sebutkan komponen-komponen jembatan. Untuk soalan yang pertama, yang dimaksud dengan struktur jembatan atau konstruksi jembatan adalah suatu konstruksi bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang dapat dilintasi oleh sesuatu benda bergerak, misalnya suatu lintas yang terputus akibat suatu rintangan atau sebab lainnya, dengan cara melompati rintangan tersebut tanpa menimbun atau menutup rintangan itu. Dan apabila jembatan terputus, maka lalu lintas akan terhenti. Lintas tersebut bisa merupakan jalan kendaraan, jalan kereta api, atau jalan pejalan kaki. Sedangkan rintangan tersebut dapat sungai, lintasan air, jalan kereta api, lembah atau jurang. Jembatan mempunyai 3 bagian struktur. Yang pertama yaitu pondasi, yang kedua struktur bangunan bawah, dan yang ketiga yaitu struktur bangunan atas. Sementara bagian yang menghubungkan rintangan lalu lintas adalah struktur bangunan atasnya. Bentuk dan bagian jembatan dapat dibagi dalam 4 bagian utama. Yang pertama yaitu struktur atas, yang kedua struktur bawah, yang ketiga jalan pendekat, yang keempat bangunan pengaman. Yang pertama, struktur atas atau disebut juga dengan superstructure. Struktur atas jembatan adalah bagian jembatan yang menerima beban langsung, baik dari lalu lintas kendaraan, beban pejalan kaki, dan bahkan beban mati untuk selanjutnya disalurkan ke struktur bawah jembatan. Struktur atas jembatan terdiri dari gelagar-gelagar induk, struktur tumpuan atau perletakan, struktur lantai jembatan, dan lain-lain. Struktur atas jembatan umumnya meliputi yang pertama yaitu trotoar, berfungsi sebagai tempat berjalan bagi para pejalan kaki yang melewati jembatan agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan. Konstruksi trotoar direncanakan sebagai pelat beton yang diletakkan pada samping lantai jembatan, yang diasumsikan sebagai pelat yang tertumpu sederhana pada pelat jalan. Trotoar terbagi atas, yang pertama yaitu sandaran atau handrail. Biasanya dari pipa besi, kayu, dan beton bertulang. Yang kedua yaitu tiang sandaran atau rail post. Biasanya dibuat dari beton bertulang untuk jembatan girder beton, sedangkan untuk jembatan rangka tiang, sandaran menyatu dengan struktur rangka tersebut. Yang ketiga peninggian trotoar atau curb. Yang keempat yaitu slab lantai trotoar. Yang kedua dari bagian struktur atas yaitu slab lantai kendaraan, berfungsi sebagai lewatan dan penahan beban kendaraan ketika lalu lintas sedang berjalan. Yang ketiga yaitu gelagar atau girder, terdiri atas gelagar induk atau memanjang dan gelagar melintang. Gelagar induk atau memanjang merupakan komponen jembatan yang letaknya melintang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. Sedangkan gelagar melintang merupakan komponen jembatan yang letaknya melintang arah jembatan. Yang keempat yaitu balok diafragma, mempunyai fungsi utama mengakukan girder satu dengan lainnya dari pengaruh gaya beban melintang. Yang kelima yaitu ikatan pengaku dalam kurung ikatan angin dan ikatan melintang. Untuk mendapatkan kekakuan jembatan pada arah melintang dan menjaga torsi, maka diperlukan adanya ikatan-ikatan angin tersebut. Ikatan angin pada jembatan berfungsi untuk memberi kekakuan pada jembatan dan meneruskan beban akibat angin kepada portal akhir. Selanjutnya andas bisa disebut juga sendi, yaitu sendi yang diletakkan di bawah jembatan sebagai tumpuan beban dari bentang jembatan. Andas ada 3 bagian. Yang pertama andas hidup, yang kedua andas mati, dan roll. Andas hidup merupakan bagian yang bisa bergerak dan menempel di bentangan jembatan. Sementara andas mati adalah yang tertanam di tanah dan roll sebagai poros bearing. Yang terakhir yaitu tumpuan atau bearing.
Tumpuan yang disebut juga dengan karet jembatan merupakan salah satu komponen utama dalam pembuatan jembatan yang berfungsi sebagai alat peredam benturan antara jembatan dengan pondasi utama. Penjelasan yang kedua yaitu struktur bawah atau substructure. Fungsi utama struktur bawah adalah memikul beban-beban pada struktur atas dan juga beban pada struktur bawah itu sendiri untuk disalurkan ke pondasi. Yang selanjutnya beban-beban tersebut diterima oleh pondasi disalurkan ke tanah dasar. Struktur bawah jembatan umumnya meliputi yang pertama yaitu pangkal jembatan atau yang sering juga disebut dengan abutment. Merupakan bangunan yang berfungsi untuk mendukung bangunan atas dan juga sebagai dinding penahan tanah. Bagian-bagian abutment terdiri dari yang pertama yaitu dinding belakang back wall, dinding penahan breast wall, dinding sayap wing wall, oprit atau pelat injak atau disebut juga dengan approach slabs, merupakan jalan pelengkap untuk masuk ke jembatan dengan kondisi disesuaikan agar mampu memberikan keamanan saat peralihan dari ruas jalan menuju jembatan. Selanjutnya konsol pendek untuk jacking atau korbel, yang terakhir yaitu tumpuan atau bearing. Yang kedua pilar jembatan atau pier. Terletak di tengah jembatan yang memiliki fungsi yaitu mentransfer gaya beban jembatan ke pondasi sesuai dengan standar yang ada, panjang bentang rangka baja sehingga apabila bentang sungai melebihi panjang maksimum jembatan tersebut maka dibutuhkan pilar. Pilar terdiri dari bagian-bagian antara lain. Yang pertama yaitu kepala pilar, yang kedua kolom pilar, yang ketiga pile cap. Selanjutnya drainase. Drainase adalah untuk mengalirkan air hujan secepat mungkin keluar dari jembatan sehingga tidak terjadi genangan air dalam waktu yang lama. Akibat terjadinya genangan air maka akan mempercepat kerusakan struktur dari jembatan itu sendiri. Saluran drainase ditempatkan pada tepi jalan dan kiri dari badan jembatan atau saluran samping dan gorong-gorong. Selanjutnya pondasi. Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban-beban di atasnya ke tanah dasar. Pada perencanaan pondasi harus terlebih dahulu melihat kondisi tanahnya. Dari kondisi tanah inilah dapat ditentukan jenis pondasi yang akan dipakai. Pembebanan pada pondasi terdiri atas pembebanan vertikal maupun lateral, di mana pondasi harus mampu menahan beban luar di atasnya maupun yang bekerja pada arah lateralnya. Berdasarkan sistemnya, tipe pondasi yang dapat digunakan untuk perencanaan jembatan antara lain. Yang pertama yaitu pondasi telapak atau split footing. Pondasi telapak digunakan jika lapisan tanah keras atau lapisan tanah yang dianggap baik mendukung beban terletak tidak jauh atau dangkal dari muka tanah. Dalam perencanaan jembatan pada sungai yang masih aktif, pondasi telapak tidak dianjurkan, mengingat untuk menjaga kemungkinan terjadinya pergeseran akibat gerusan. Yang kedua, pondasi sumuran atau caisson. Pondasi sumuran digunakan untuk kedalaman tanah keras antara 2-5 meter. Pondasi sumuran dibuat dengan cara menggali tanah berbentuk lingkaran berdiameter kurang dari 80 meter. Penggalian secara manual dan mudah dilaksanakan. Kemudian lubang galian diisi dengan beton siklop atau beton betulang jika dianggap perlu. Pada ujung pondasi sumuran dipasang pier untuk menerima dan meneruskan beban ke pondasi secara merata. Selanjutnya pondasi tiang, pile foundation, tiang panjang kayu, log pile, tiang panjang baja, steel pile, tiang panjang beton, reinforced concrete pile, tiang panjang komposit atau composite pile. Selanjutnya fungsi jembatan. Berdasarkan fungsinya, jembatan dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu jembatan jalan raya atau highway bridge. Jembatan jalan raya untuk sarana transportasi berbagai kendaraan di jalan seperti Jembatan Suramadu, Jembatan Ampera, dan lainnya. Jembatan jalan kereta api, railway bridge. Jembatan ini dibangun khusus untuk jalur kereta api yang terhubung antar kota ataupun antar pulau yang terhambat oleh aliran sungai atau sejenisnya. Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan atau disebut juga dengan pedestrian bridge, berfungsi untuk jalur penyeberang bagi pejalan kaki. Contohnya jembatan di jalur penyeberangan ataupun di setiap halte busway. Bahan konstruksi jembatan ini akan disesuaikan dengan fungsi dan tingkat beban yang akan diterima jembatan. Berikut ini bahan baku pembuatan jembatan antara lain beton,
kayu, beton prategang, baja, dan komposit. Selanjutnya, jenis-jenis konstruksi jembatan. Berdasarkan tipe strukturnya, konstruksi jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, yaitu jembatan plat atau slab bridge. Jembatan ini berbentuk elemen struktur horizontal untuk menyalurkan beban mati ataupun beban hidup menuju rangka pendukung vertikal dari suatu sistem struktur. Yang kedua, jembatan plat berongga atau voided slab bridge terbuat dari plat beton prategang yang biasa digunakan untuk bentangan yang lebih panjang. Yang ketiga, jembatan gelagar atau girder bridge terdiri dari berbagai macam gelagar meliputi E-girder, box girder, dan UV girder. Yang keempat yaitu jembatan rangka atau truss bridge. Berfungsi menyusun tiang-tiang jembatan yang berupa rangka membentuk segitiga. Setiap struktur rangka yang terhubung harus ditekankan terhadap beban statis dan dinamis. Yang kelima yaitu jembatan pelengkung atau arch bridge. Struktur jembatan berbentuk setengah lingkaran dengan abutmen pada kedua sisinya. Yang keenam yaitu jembatan gantung atau suspension bridge, merupakan jembatan sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewatinya. Seluruh beban yang melewati di atasnya akan ditahan oleh sepasang kabel penahan yang tertumpu di atas dua pasang menara dan dua pasang blok angkor. Yang ketujuh yaitu jembatan kabel atau kabel stayed bridge, terbuat dari kabel baja yang kuat dan kokoh untuk menahan setiap beban yang melewati jembatan. Yang kedelapan yaitu jembatan cantilever atau cantilever bridge. Balok jembatan dicor cast in situ atau dipasang precast segmen sebagai cantilever di satu atau kedua sisi di kedua sisi berfungsi mengimbangi balok beton yang dibuat. Selanjutnya dari jenis-jenis jembatan tadi, untuk lebih mengenalnya sama-sama kita lihat pada gambar. Ini merupakan jembatan truss bridge, di mana jembatan ini yang segi konstruksinya lebih kokoh karena menggunakan kerangka truss yang berbentuk triangular. Meski tidak menancap ke tanah, namun tiang jembatan menjadi lebih kaku karena bentuk segitiga yang menghubungkan tiang yang satu dengan tiang lainnya. Selain itu, garis-garis diagonal pada tiang jembatan juga berfungsi untuk mentransfer beban ke area yang lebih luas, sehingga beban tak berkumpul di satu titik. Selanjutnya yaitu beam bridge, dikenal juga sebagai jembatan girder. Desain konstruksi ini merupakan yang paling sederhana dalam membuat sebuah jembatan. Umumnya, jembatan ini berbentuk horizontal lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang pancang untuk memperkokohnya. Biasanya, tiang pancang terbuat dari baja atau beton yang ditancapkan ke dalam tanah. Konstruksi beam bridge umumnya digunakan untuk menghubungkan dua daratan yang tergolong dekat, misalnya wilayah yang dipisahkan oleh sungai. Selanjutnya yaitu arch bridge. Arch atau yang dalam bahasa Inggris berarti lengkungan, merupakan jembatan yang dibuat secara melengkung layaknya busur panah. Meski secara konstruksi lebih menghemat material atau tidak membutuhkan banyak material, namun secara ketahanan desain ini lebih kuat dibandingkan dengan beam maupun truss. Selanjutnya yaitu kabel stayed bridge. Jembatan kabel stayed menggunakan kabel sebagai elemen pemikul lalu lintas. Pada kabel stayed, kabel langsung ditumpuk oleh tower. Jembatan kabel stayed merupakan gelagar menerus dengan tower satu atau lebih yang terpasang di atas pilar-pilar jembatan di tengah bentang. Jembatan kabel stayed memiliki titik pusat massa yang relatif rendah posisinya, sehingga jembatan tipe ini sangat baik digunakan pada daerah dengan resiko gempa dan digunakan untuk variasi panjang bentang 100 hingga 600 meter. Selanjutnya suspension bridge. Suspension bridge artinya adalah jembatan gantung. Sistem struktur dasar jembatan gantung berupa kabel utama, main kabel, yang memukul kabel gantung suspension bridge. Lantai lalu lintas jembatan biasanya tidak terhubungkan langsung dengan pilar, karena prinsip pemikulan gelagar terletak pada kabelnya. Apabila terjadi beban angin dengan intensitas tinggi, jembatan dapat ditutup dan arus lalu lintas dihentikan. Hal ini untuk mencegah sulitnya mengemudi kendaraan dalam goyangan yang tinggi.
Pemasangan gelagar jembatan gantung dilaksanakan setelah sistem kabel terpasang dan kabel sekaligus merupakan bagian dari struktur launching jembatan. Jembatan ini umumnya digunakan untuk panjang bentang sampai 1.400 meter. Kemudian ini merupakan link dari gambar-gambar di atas tadi. Selanjutnya yaitu komponen yang digunakan pada struktur jembatan. Berikut ini merupakan beberapa komponen yang digunakan pada konstruksi jembatan. Yang pertama, bearing. Bearing ini merupakan bantalan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan terhadap benda-benda yang bergerak baik secara linear maupun rotasi. Seperti yang kita lihat pada gambar, bearing ini yang terlihat pada lingkaran. Selanjutnya yaitu expansion joint. Expansion joint ini merupakan komponen sambungan dengan sifat fleksibel, sehingga saluran yang tersambung akan bertoleransi untuk melakukan gerakan. Seperti yang dilihat pada gambar, merupakan expansion joint. Selanjutnya span, yaitu bentangan yang berlokasi di antara dua intermediate pendukung. Materialnya cukup beragam, yaitu seperti beton, baja, kayu, dan lain sebagainya. Penggunaan material bergantung pada jenis beban yang akan diterima oleh jembatan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.